Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Colorman, seorang makhluk yang turun dari planet Kesmek dan datang ke muka bumi ini untuk membasmi buzzer Joko Anwar. Seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi di film Stephen Chow. Jika kalian yang hidup di era tahun 90-an sampai 2000-an awal, pastinya akan ditemani dengan komedi absurd khas dari Stephen Chow. Dan jika kalian yang belum pernah menonton film Stephen Chow, nonton dong. Film-film Stephen Chow yang dibuat kebanyakan di tahun 90-an tentu mengalami banyak keterbatasan dalam produksi filmnya. Dari masalah kualitas gambar, teknologi editing, sampai peralatan yang menunjang pembuatan film. Seperti pada transisi scene yang sudah tidak dipakai di film-film saat ini, slow motion yang tidak smooth, atau bahkan kamera yang goyang saat pengambilan gambar wide. Mungkin dulu belum ada gimbal ataupun stabilizer. Nah, saat ini yang akan saya bahas adalah kesalahan-kesalahan teknis, seperti saat pergantian kamera, pengambilan angle kamera, kesalahan ekstras atau figuran, dan detail kecil lainnya yang bisa merusak sedikit alur film. Dan itu pun bisa saja terjadi di film-film saat ini. Mari saja kita mulai videonya. Ada 3 film Stephen Chow yang saat ini akan kita bahas dalam video ini, di mana semua videonya mengangkat premis tentang perjudian. Film yang pertama adalah All for the Winner, yang dirilis tahun 1990. Ini adalah prequel yang dibuat dalam serial film God of Gambler yang diperankan oleh Chow Yun-fat dan Andy Lau. All for the Winner adalah film di mana Stephen Chow yang memiliki kekuatan supranatural bisa melihat tembus pandang, menggerakkan barang, bahkan merubah sesuatu. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Stephen Chow akhirnya dia gunakan untuk berjudi. Di film All for the Winner ini sedikitnya ada 5 kesalahan yang saya temukan. Yang pertama, saat Yimong menjadi pemeran wanita yang disukai oleh Chow, dia sedang bertarung dan diganti oleh stuntman. Terlihat sekali perbedaan yang signifikan dari postur tubuh dan juga warna kulit. Yang kedua adalah saat Yimong sedang melindungi Chow, Yimong menembaki musuh menggunakan 2 pistol. Tetapi pistol di tangan kanan ada recoil atau hentakan saat menembak. Saat pistol di tangan kiri menembak, tidak ada recoil atau hentakan sama sekali. Yang ketiga, saat Chow memukul bodyguard dirinya, tapi terlihat nggak kena. Ini sih ada 2 spekulasi ya, antara memang sengaja dibuat komedi atau memang karena kesalahan angle kamera. Dan yang terakhir, di sini ada 2 kesalahan. Pertama, masalah scene yang tiba-tiba berganti saat mereka berdua hendak masuk ke rumah. Scene tiba-tiba lompat ke arah pantai saat Chow sedang berjemur, tapi langsung masuk lagi ke scene mereka yang sedang masuk ke rumah. Dan yang kedua, saat mereka masuk ke rumah karena Chow dan Bibilung baru pulang makan di restoran, Bibilung yang terkena luka karena terbentur dan harus diperban. Di frame ini memperlihatkan perban Bibilung masih dalam kondisi baik, tapi saat masuk ke rumah, perbannya udah acak-acakan. Emang di depan pintu itu perbannya diapain sih? Selanjutnya adalah film God of Gambler yang kedua, adalah sequel dari God of Gambler dan lanjutan film All for the Winner, di mana Stephen Chow ingin berguru pada dewa judi Chow Yun-fat agar ilmu berjudinya semakin mantap. Namun karena dewa judi sedang berada di Brazil, akhirnya Stephen Chow bertemu dengan kesatria judi, murid dari dewa judi yang diperankan oleh Andy Lau. Dan mereka berdua bersatu untuk mengalahkan Hussein yang mengaku sebagai murid dewa judi untuk mencari keuntungan pribadi, dengan membuat perjudian di kapal pesiar dan mencurangi para pemain judi di sana. Mereka berdua pun mengalahkan Hussein dengan trik dan kekuatan supranatural mereka.
Di film God of Gambler yang kedua, sedikitnya saya menemukan 10 kesalahan. Yang pertama, saat Andy Lau setelah memenangkan perjudian. Ada banyak ekstras di belakang Andy Lau dan saat pergantian kamera, ekstrasnya berubah dengan orang yang baru. Yang kedua, saat pemantat dan Stephen Chow makan mie, ada mie di pipi Chow yang menempel lalu terjatuh. Tapi ketika pergantian kamera, mie-nya balik lagi ke pipi Chow dan malah nambah di hidung. Yang ketiga, saat Andy Lau menggoda Lung Kau, adik dari kakak Lung, Andy Lau menunjuk ke arah pintu. Tapi saat pergantian kamera, Andy Lau malah menunjuk ke tembok. Selanjutnya yang keempat, saat kakak Lung sedang baca buku dan Andy Lau sedang berenang, anak buah Hussein menyerang mereka. Kakak Lung yang ditembaki tiba-tiba mengeluarkan pistol dari buku yang dia baca. Permasalahannya adalah ngapain kakak Lung baca buku yang udah dia ubah jadi tempat penyimpanan pistol. Jadi kayak udah siap kalau bakal ada yang nyerang mereka. Yang kelima adalah kesalahan saat Andy Lau yang nyebur ketika dia diserang oleh musuh. Sehabis nyebur, dia naik dari kolam dan masih dalam kondisi basah. Tapi saat masuk ke rumah untuk berlindung, tiba-tiba dia sudah dalam kondisi kering. Yang keenam, saat kakak Lung sembunyi di dapur dan mengambil shotgun di atas rak. Seketika kakak Lung sudah berpakaian dengan lengkap. Padahal sebelumnya dia masih pakai baju renang. Terus kondisinya dia sedang ada di dapur. Kok bisa dia nyimpen baju di dapur dan masang baju secepat itu, hah? Selanjutnya saat Stephen Chow sedang berjudi di tempat ilegal bersama Andy Lau, sebelumnya dasi Chow dalam kondisi rapi. Tapi saat pergantian kamera, dasinya tiba-tiba kusut. Yang makin aneh lagi, setelah selesai berjudi, dasinya langsung rapi lagi. Kayaknya waktu perjalanan dia setrika deh itu dasi. Yang kedelapan, Stephen Chow dan Andy Lau yang sedang hujan-hujanan, kancing kemeja Chow di bagian atas masih terpasang. Lalu saat pergantian kamera, kancingnya pun udah kebuka. Yang kesembilan, saat mereka berjudi tebak angka dadu. Dadu sebelumnya dalam kondisi normal, tapi saat kamera mengarah Chow dan kembali lagi ke arah dadu, dadunya tiba-tiba berubah jadi kapur. Atau apa sih, bentuknya jelek banget. Nah, yang terakhir yang bisa kalian lihat dari kesalahan di film ini adalah masalah efek dari tembakan. Saat kakak Lung dan Lung Kau menembak anak buah Hussein, efek tembakan yang terkena tubuh malah seperti pantulan ke besi, bukannya keluar darah. Padahal di scene yang berbeda, efek keluar darah bisa dilakukan. Jadi mungkin ini bukan masalah keterbatasan teknologi ataupun editingnya. Dan film yang terakhir adalah God of Gambler yang ketiga, kelanjutan dari film sebelumnya di mana Stephen Chow yang sudah menjadi murid dari Dewa Judi pergi ke tahun 1937 dengan kekuatan supranatural. Di mana Cina di tahun itu sedang dijajah oleh Jepang dan masih bernama Shanghai. Chow lalu membantu geng Ding Lick yang sedang melawan penjajah Jepang dan orang-orang Shanghai yang berkhianat. Di sana Chow harus bertarung dan berjudi dengan penjajah Jepang untuk mempertaruhkan wilayah Shanghai. Hingga akhirnya Chow bisa menang dan kembali lagi ke tahun asalnya.
Dan di film terakhir, God of Gambler yang ketiga, sedikitnya saya menemukan 12 kesalahan. 12. Kesalahan yang pertama saat Chow memakai jam. Jam yang dia pakai terbalik, sepertinya memang tidak fokus. Karena setelahnya Chow memakai jam dengan benar. Yang kedua saat mereka diserang musuh yang memiliki kekuatan supranatural. Kakak Lung itu nembak kemana sih? Target yang ditembak juga biasa aja. Masa cuman buat musuh jadi budak doang? Lalu saat Paman Tat diserang oleh musuh dengan pisau, backgroundnya berubah saat pergantian kamera. Sebelumnya backgroundnya polos dan berubah jadi ada kertasnya. Yang keempat, saat Chow diserang oleh musuh, pantat Chow terbakar dan mendekati kolam untuk memadamkannya dengan air. Musuh Chow yang memiliki kekuatan supranatural juga berusaha menghilangkan air di kolam dengan posisi yang jauh dari kolam. Tapi tiba-tiba dia berpindah tempat tepat di pinggir kolam. Dia juga punya ilmu berpindah tempat, Nah, kesalahan selanjutnya saat Chow masih dikejar musuh dan Chow berhasil membalikan kekuatan musuh dengan cermin, musuh yang terbakar sangat terlihat berubah jadi stuntman saat pergantian kamera. Padahal kesalahan ini bisa diminimalisir dengan mengambil angle kamera dari belakang agar wajah stuntman-nya nggak kelihatan. Yang keenam, anak buah Dinglik sedang mengupas kulit apel yang sudah panjang. Lalu Chow merebut apelnya, tapi kupasan kulitnya berubah menjadi pendek. Kesalahan ketujuh saat anak buah Dinglik tertembak ketika berperang, kemejanya masih bersih, tapi saat terjatuh, bajunya langsung berlumuran dengan darah. Cepet banget itu darah ngalir. Yang kedelapan, Chow yang sedang mengocok dadu dan melempar kocokannya ke atas. Setelah itu kocokan yang sudah turun ke bawah, tapi figuran masih tetap lihat ke atas. Hei, kalian lihat apa? Lihat keadilan, kayak di negeri iya. Yang kesembilan, Chow yang ditangkap oleh penjajah Jepang dan dimasukkan ke sel tahanan. Tapi setelah beberapa lama, sel yang ditempati oleh Chow berubah ke sel sebelahnya. Selanjutnya, pemeran pendukung wanita bernama Yumong ditendang lalu terhempas ke lantai dan bajunya menjadi kotor. Saat scene berlanjut, bajunya sudah kembali bersih. Tadi dia laundry dulu kayaknya ya. Kesalahan yang ke-11 adalah saat Chow yang sedang berjudi terdapat dealer atau bandar yang dari awal adalah orang ini, tapi orangnya berubah setelah judinya selesai. Kayaknya bandar ini bisa berevolusi. Dan yang terakhir saat film akan selesai, Paman Tat yang dalam kondisi normal lalu pergantian kamera dan kaki Paman Tat menjadi panjang. Akhirnya Paman Tat dengan segala kelakuan gobloknya, dia kena azab. Ya guys, itu semua adalah kesalahan-kesalahan dari 3 film yang dibintangi oleh Stephen Chow. Dan sebetulnya masih banyak lagi film-film yang diperankan oleh Stephen Chow. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you in the next video. Bye-bye.